bela negara ini kan satu komitmen yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Nah, menurut Pak Usup sendiri, versi Pak Usup, apa sih bela negara? Bela negara itu merupakan sikap dan perilaku serta tindakan kita dalam menjaga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara agar keberlangsungan negara berjalan lancar. Oke, berarti ada kecintaan terhadap negara ya, Pak Usup. Nah, ini Pak Usup sebagai Ketua RW selama ini atau apa contoh-contoh yang menurut Pak Usup yang dilakukan oleh Pak Usup sehari-hari yang menunjukkan bela negara seperti itu? Setiap orang ya bisa bela negara sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Seperti saya di sini sebagai ketua RW 7. Jadi ketua RW ini sebenarnya sudah termasuk bela negara, di mana saya ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat kecil dalam pemerintahan di skala kecil. Saya korbankan waktu, pikiran, dan sebagainya untuk membantu masyarakat. Kemudian yang lainnya, mengadakan gotong royong, beribadah itu sesuai dengan sila yang ada di dalam Pancasila. Di pandemik seperti ini, di masa COVID seperti ini, kita itu sebenarnya terpukul di semua lini. Nah, tapi pemerintah hadir untuk memberi sebuah bantuan sosial. Tapi kenyataannya, nah bantuan sosial ini atau bansos ini banyak dikorupsi. Bagaimana pendapat dari Pak Usup? Sebenarnya saya prihatin, banyak sekali pejabat publik atau orang-orang yang berwenang di atas terjerat kasus korupsi bansos COVID-19. Sebenarnya ini bukan karena niat mereka, tetapi karena keadaan politik sehingga dia terjerat kasus politik. Seperti itu. Ya. Mungkin ya maksud Bapak ini ya bukan karena niat, tapi ya mungkin karena pengaruh lingkungan atau apa seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Turnuhun. Ya, itulah teman-teman wawancara kami bersama Ketua RW 07 Desa Nangleng, Bapak Usup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi yang berada di Perguruan Tinggi Tasikmalaya. Dan materi yang akan kita angkat yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah, selamat siang Dek. Iya, selamat siang Teh. Iya, maaf, saya akan bertanya ya tentang wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu menurut versi Ade atau sebagai mahasiswi? Kalau menurut pendapat saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam untuk dirinya serta lingkungannya yang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Terus pertanyaan yang kedua ya, berkaitan dengan bela negara. Apa sih bela negara itu menurut Ade sendiri? Kalau bela negara sendiri adalah tekad dan sikap, perilaku, yang tindakan organ negara baik itu secara pribadi maupun kolektif dalam menunjukkan kecintaannya terhadap suatu negara tersebut dengan cara harus didasarkan pada undang-undang dan Pancasila. Terus apa sih wujud bela negara ya yang Ade pikirkan gitu, yang Ade rasakan sebagai mahasiswa? Kalau saya pribadi sebagai mahasiswa, mungkin kalau wujud bela negara tersendiri adalah kayak misalkan kita tuh harus menghindari kayak berita hoak, terus juga menghindari ujaran kebencian yang udah terpengaruh dengan isu-isu kalau misalkan itu belum benar adanya. Terus juga sebagai mahasiswa kita harus lebih berprestasi, mengharumkan nama bangsa, dan harus bertoleransi, karena kan di Indonesia ini pastinya
kita beragam ya, ada Iya. ras, agama, Agama, suku, dan dan sebagainya. iya, iya. Terima kasih ya Dea atas wawancaranya. Baiklah, wawancara kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu ketahui mengenai bela negara? Untuk bela negara itu banyak ragamnya yang bisa kita lakukan di sekolah saja. Contohnya ketika kita melaksanakan upacara bendera, anak-anak melaksanakannya dengan penuh hikmat, dengan penuh disiplin dari mulai acara upacara itu dimulai sampai berakhir. Itu salah satu tanda bahwa anak itu sudah bisa salah satu memiliki sifat membela negara, sudah mencintai. Kemudian salah satunya lagi kita utarakan kepada siswa bahwa salah satu kita mencintai bangsa sendiri, bangsa Indonesia, yaitu dengan mengikuti upacara dengan hikmat. Kemudian kita bisa membeli produk dalam negeri, kita mencintai kebudayaan sendiri, dan yang lain-lainnya bisa lah dilaksanakan. Berarti sangat luas ya Bu ya untuk pemahaman dari bela negara itu sendiri. Perilaku ataupun tindakan yang sudah Ibu lakukan dalam aksi Ibu dalam melakukan bela negara. Jadi salah satunya tadi Ibu katakan bahwa anak-anak harus mencintai produk dalam negeri sendiri. Jadi bukan tidak menghargai produk luar negeri, menghargai produk dalam negeri sendiri juga itu adalah salah satu bentuk bahwa kita itu bisa dalam membela negara, belajar dengan giat anak-anak itu. Kemudian selain belajar dengan giat, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut juga, itu termasuk dalam Satu nilai ya Bu ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu yang sedang berkembang saat ini dengan hadirnya COVID-19 di ranah pendidikan yang terasa di sekolah, dampak dan solusi dari Ibu sebagai dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun tentu ada nilai positif dan negatifnya. Apalagi kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, tentu bukan hanya di SD Nagara Sari saja masalah atau akibat dari dampak COVID-19 ini. Salah satunya adalah mungkin kita belajar, memberikan proses pembelajaran itu tidak 100% bisa dicapai dikarenakan keadaan seperti ini. Kemudian kondisi di lapangan, terutama dari kondisi orang tua juga sama, kondisi peserta didik juga sama. Kebetulan di Sekolah Nagara Sari 1 ini kan tidak semuanya siswa itu memiliki alat komunikasi. Adapun ada yang memiliki alat komunikasi juga, ada yang tidak bisa seperti yang Android gitu. Selain itu ada yang memiliki HP Android tetapi juga digunakan oleh beberapa anggota keluarganya lagi saat berbarengan. Itu juga suatu kendala. Kemudian yang tidak memiliki HP apalagi itu kan. Salah satu solusinya yang Ibu lakukan adalah yaitu dengan komunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian orang tua siswa dikumpulkan, bukan berarti tidak memperhatikan protokol kesehatan tetap dilakukan, hanya dengan cara orang tua dikumpulkan tapi dengan cara apa, misalnya kelas ini hari ini tapi dengan menggunakan dengan jarak dengan menggunakan jarak 1 meter atau 1,5 meter ada, dan itu juga tidak semuanya masuk kok, orang tua juga pada beberapa orang ya disampaikan di sana gitu. Dengan salah satu solusinya apabila anak yang tidak memiliki HP, pembelajarannya secara luring, dan jadi yang digunakan di sini adalah cara pembelajarannya dengan cara kombinasi, bisa daring, bisa juga luring. Nah, yang luring ada yang sebagian orang tuanya yang datang ke sekolah atau ibu gurunya yang memberikan ke rumah atau melakukan kunjungan gitu. Walaupun itu sebetulnya kan dilarang, harusnya daring, tapi untuk memajukan supaya atau untuk
supaya proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan lancar, ya kita harus cari salah satu solusinya supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung atau bisa pembelajaran itu bisa sampai kepada peserta didik. Dan salah satu lagi cara yang kami lakukan itu dengan menugaskan kepada guru-guru apabila ada anak-anak yang perlu dibantu, kemudian ada orang tuanya yang agak kurang peduli, disuruh untuk ke sekolah datang, kemudian berkonsultasi dengan orang tuanya untuk mencari cara atau solusinya bagaimana supaya jangan sampai si anak ini di loss atau dibiarkan begitu saja. Tapi alhamdulillah dengan cara-cara, dengan pendekatan